Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kakak akan membahas soal TPM 2 Kota Yogyakarta, ya kan? Nah, sebelum kita mulai mengerjakan, dimulai dari nomor 26 ini, ada beberapa istilah yang kakak kasih tahu ya. Yang pertama ini kalau misal kakak nyebut D1, D2, D3 itu D1 maksudnya itu diketahui ya. Jadi kayak unsur-unsur atau data yang bisa kita ketahui dari soal ini gitu kan. Terus kalau ditanya itu yang kita cari gitu kan. Jadi case-nya tuh apa, yang dicari itu apa di soal itu dan dijawab itu nanti soal apa namanya cara kita gitu untuk menyelesaikan soal-soal itu. Oke, yang pertama ini ya kita cermati di nomor 26 sendiri. Nah, ini membahas soal tentang periode ya. Nah, pertama kita baca dulu dengan cermat ya paragrafnya. Nah, kita bisa apa namanya perhatikan yang penting-penting aja dulu ya. Oke, misal Pak Rudi mempunyai jarak jam antik di rumahnya karena kondisi tertentu bandulnya itu patah ya, bandul ya, ini bandulnya itu patah, tapi jamnya masih bisa dioperasikan. Oleh karena itu, Pak Rudi sendiri mencoba untuk memperbaikinya. Nah, caranya Pak Rudi untuk memperbaiki itu gimana gitu kan? Nah, Pak Rudi itu memotong ini ya, bagian yang patah sehingga panjang bandulnya itu berkurang dari 3 senti ya. Dari awal panjang awal menjadi dikurangi lah 3 senti. Nah, setelah dipasang kembali ternyata jam tersebut menunjukkan waktu yang tidak cocok ya. Jadi setelah apa namanya dipotong itu malah ada kejanggalan gitu ya dari jamnya itu gitu. Apa kejanggalannya gitu ya? Ini tidak cocok dengan jam lain. Nah, maka analisa yang kita perlukan analisa tidak cocokan dari pernyataan atau penyebab di atas itu karena apa? Oke, kita kerjain di sini dulu ya. Nah, pertama nih, kira-kira apa yang kita ketahui lah ya dari sini, nomor 26. Oke, D1 dari nomor 26 itu apa? Yang pertama, ini ya, kita punya persamaan persamaan soal em, periode ya, hubungan periode dengan si panjang tali itu sendiri ya. Ini, oke. Nah, diketahui kita punya persamaan itu, kita tulis dulu. T sama dengan 2pi, ya kan? Akar L per G. Di mana T ini adalah periode dan L ini adalah panjang tali. Nah, kalau dilihat dari rumus ini sendiri, kita itu bisa punya apa namanya? eh kita bisa mengartikan gitu ya kalau T ini dia berbanding lurus gitu dengan L. Kenapa kok bisa berbanding lurus? Karena ini kan T sama dengan dia berbanding lurus ya. T ini dan juga dengan ini. Nah, maka apa sih yang artinya? Apa artinya berbanding lurus? Jadi kalau misal periodenya itu naik, L juga bakal naik. Begitupun juga sebaliknya gitu. Oke, kita dapat apa namanya data di sini dulu ya. Terus apalagi yang kita ketahui dari soal ini ya tadi ya. Ini kita tahu bahwa apa namanya panjang tali ya, panjang talinya nggak disebutin angkanya, tapi kita tulis dulu aja yaitu panjang tali awal. Panjang tali awal, panjang tali awal kita sebut dengan L ya. Terus panjang tali setelah dipotong ya. Ini kakak kasih dipotong. Potong adalah, nah karena yang dipotong tadi itu apa namanya dari awal dia berkurang 3 senti ya. Berarti kalau berkurang itu berarti dikurang ya. Berarti dari L awal ini ya kan kita min 3 gitu. Oke, dari sini ya kita udah tahu ya. Nah, terus yang ditanya itu apa gitu kan? Yang ditanya adalah ini loh, penyebab penyebab dari penyebab jam ini ya tidak cocok dengan jam lain. Tidak cocok. Itu kenapa gitu. Nah, oke. Kita udah dapat data yang kita punya.
kita juga punya apa yang kita cari ya. Sekarang kita kerjakan di 3. Nah, tadi kan kita tahu ya kalau misal apa namanya eh, periode itu berbanding lurus dengan tali gitu. Nah, tadi kita melihat bahwa talinya kan dipotong ya. Kalau dipotong berarti bisa dibilang L-nya, L1 itu pasti dia lebih besar daripada L2 kita tadi ya. Karena kan dia L-nya min 3. Kayak gini kan. Nah, oleh karena itu, jadi kan L-nya ini berkurang ya istilahnya. Berkurang. Nah, kalau L-nya berkurang, otomatis T-nya juga berkurang, ya kan? Nah, kalau T berkurang, ini apa sih akibatnya gitu kan? Nah, sebetulnya efek dari T yang berkurang ini banyak banget ya guys. Nah, salah satunya kalau periode periodenya atau T ya, ini dia tuh apa namanya berkurang, itu akan menyebabkan waktu. Waktunya T kecil ya, itu juga semakin berkurang. Coba kita bayangin ya di sini nih. Ini kan bandul awal kita. Kalau kita punya bandul nih, bandul awal kayak gini ya. Nah, dia punya simpangan di sini. Nah, namanya periode ini kan dari A ke B, ke C, balik lagi ke B, sampai ke A kan. Ini dengan panjang normal. Kita bilang panjangnya masih L. Nah, terus gimana waktu si L-nya ini berkurang gitu kan. Nah, L berkurang, L-3 ya tadi ya. Ini bayangin aja, ini kan segini nih. Dia dipotong jadi 3 segini, ya kan. Kemudian dia simpangannya jadi segini. Ini juga sama ya, aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, jadi yang biasanya dia bisa seluas ini simpangannya berubah jadi lebih lebih kecil karena talinya ini juga semakin pendek. Nah, kalau simpangannya lebih kecil, otomatis waktu yang dibutuhkan untuk satu simpangan itu juga bakal lebih kecil. Nah, di sini case kita bisa ketemu nih, guys. Nah, tadi kan masalahnya kita adalah ini ya, penyebab jamnya tidak cocok kenapa gitu kan. Nah, kita udah dapet nih waktunya itu T-nya semakin kecil. Nah, kita lihat opsi di sini. Kita lihat opsi di sini, ya kan? Yang pertama adalah penyebab jam bandul menunjukkan waktunya lebih cepat karena periode getaran bandul lebih besar. Ini kurang cocok ya, guys. Nah, terus lebih lambat. Nah, lebih lambat ini tuh salah ya. Karena kan tadi kita udah menemukan bahwa kalau misal ini ya, kalau misal L-nya berkurang, otomatis T-nya berkurang. Dan itu pun ngaruh ke waktu yang semakin berkurang. Kalau waktu berkurang, kan otomatis kan ini ya, apa ya, bandul baru atau jam barunya itu akan lebih cepat gitu. Jadi yang opsi-opsi yang lebih lambat ini bisa kita hindari dulu ya. Nah, aslinya kan tinggal A sama C nih, ya kan? Nah, ini sama-sama lebih cepat karena periode getaran. Nah, kita lihat periode getaran kita juga turun kan? Atau kecil ya. Nah, di sini yang A ini kan lebih besar, berarti salah. Nah, berarti yang benar adalah yang opsi C. Oke, gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk em, nomor ini itu adalah, gini, kakak tulis di sebelah sini ya. Hubungan hubungan T dan L ya atau periode dan juga panjang tali itu apa namanya berbanding lurus ya istilahnya, lurus. Jadi kalau T-nya besar, L-nya juga besar. Nah, kalau misal hubungan periode dan waktu itu juga berbanding lurus ya. Jadi kalau misal T-nya makin kecil, waktunya juga makin kecil, makin cepat ya. Makin kecil, makin cepat. Seperti itu. Nah, kita next ke nomor selanjutnya.
Nomor 27 ya. Oke, nomor 27. Kita analisis dulu ya. D1, apa sih yang kita punya di sini gitu kan? Kita baca dulu semuanya. Ginde, salah satu alat musik tradisional yang dibunyikan dengan cara dipukul. Oke, oke. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran benda lain. Oke, kita dapat satu clue ya guys ini, yaitu rumus dari resonansi itu sendiri. Nah, ini baru eksperimen yang dilakukan oleh siswa, yaitu yang namanya Riko. Riko akan menyelidiki prinsip kerja tabung resonansi pada pada gamelan Gender ini ya, menggunakan kolom udara itu sendiri. Oke, di sini kita lihat ada percobaan 1, 2, 3. Nah, Riko mengatur panjang pendek kolom udara. Kolom udara tuh yang ini ya guys, yang ini. Ini kolom udara yang tidak terkena air lah ya, yang isinya udara ya. Nah, atau menurunkan tabung kacanya. Garbutala, nah ini garbutalanya, ini garbutala ya kan. Garbutala yang digunakan memiliki nada B dengan frekuensi tertentu ya kan, dan rambat bunyi tertentu. Pada saat panjang kolom udara percobaan satu tuh yang ini ya, belum terjadi resonansi ya. Jadi percobaan satu belum terjadi resonansi. Saat tabung dinaikkan seperti pada gambar 2 barulah terdengar resonansi. Nah, kali ini pada percobaan ketiga, Riko berharap terjadi resonansi kedua. Maka Riko harus mengangkat tabung setinggi. Nah, berarti oke, kita dapat beberapa data ya. Data yang pertama yang kita dapat adalah ini, rumus hubungan antara panjang kolom udara ya di sini L-nya di sini artinya itu panjang kolom udara sama dengan 2N. N ini nanti tuh ini ya resonansinya ya. Maksudnya kayak dia resonansi ke berapa gitu. Min 1/4 lambda. Oke, kita dapat ini. Terus info kedua adalah percobaan 1 tidak terjadi resonansi ya, seperti ini ya. Ini dari kata di sini tidak terjadi resonansi. Sedangkan percobaan kedua itu terjadi resonansi, ya kan? Nah, berarti bisa dibilang kalau percobaan kedua ini bisa disebut dengan resonansi pertama ya, karena kan dari 3 ini baru dia yang pertama ini kan belum bisa. Nah, ini disebut resonansi pertama. Terus kita tahu panjang ya kan, dari yang percobaan kedua ini kan kita tahu juga L-nya ya. L kita nyebutnya pertama karena dia kan resonansi pertama. Meskipun dia percobaan kedua tapi dia merupakan resonansi pertama ya. Nah, ini 18 cm. Oke ya, kita dapat data-data ini dan D2 atau ditanyanya adalah nilai X dari percobaan 3 atau bisa dibilang adalah eh, panjang dari kolom udaranya itu sendiri ya. Panjang kolom udara pada percobaan 3. Oke. Oke, kita udah dapat yang kita ketahui. Kemudian dari percobaan 1 dan percobaan 2 hasilnya bagaimana kita pun tahu ya. Terus kita baru masuk D3. Nah, ini baru kita kerjakan. Nah, kemudian ya, kita kan tahu nih, kita balik lagi ke soal sini ya, guys. Nah, ini kan ada, kalau kita mau cari yang X ini, kan kita bisa pakai ini ya. Tapi kan ada satu variabel yang kita belum tahu ya, yaitu si lambdanya ini. Coba deh, L-nya untuk percobaan 3 nih. L-nya kan tahu nih, ya kan? L-nya kan belum tahu, ya kan? Maksudnya gitu ya. Yang kita cari lah gitu. 2N-nya kita tahu dia adalah resonansi ke 2. Terus lambdanya kan belum tahu. Nah, terus lambdanya ini bisa dicari dari mana? Nah, pertama kita mencari lambda dulu. Mencari lambda. Nah, mencari lambda ini bisa dari percobaan kedua. Percobaan 2. Nah, percobaan kedua. Nah, caranya gimana? Gitu kan. Kita tulis aja rumusnya L, N. Ini sebagai penanda aja ya. N-nya kayak dia tuh resonansi keberapa biar nggak ketukar. 2N
min 1 lambda. Nah, ini kan kita jadinya tadi pakai 1 ya, ln 1 pada percobaan kedua karena kan resonansi pertama itu baru terjadi di percobaan kedua meskipun nama dia adalah percobaan kedua tapi baru di dia ini terjadi resonansi pertama. Maka dari itu n-nya ini dikasih 1 ya karena n ini berdasarkan dari sudah berapa kali gitu ya resonansinya itu sudah terjadi. Maka dari itu ln 1 2 n-nya diisi 1 min 1 lambda. Nah, L1 ini kan kita tahu ya, panjang dari apa namanya? Kolom udara dari percobaan 2. Ini ya, 18 ya. Nah, kita masukin di sini nilai 18 itu. 18 sama dengan ini bisa kita langsung operasikan ya, 2 kali 1 3 3 dikurangi 2 dikali 1 2 ya kan, terus 1. Maka 1 kali 1/4 I. Nah, ini kan 1 dikali 1 tetap sama, bisa langsung 18 1/4 I. Nah, ini kita jadikan apa namanya? Pi sama dengan ya, atau lambda sama dengan ya. Lambda sama dengan 4 ini kita tarik ke sebelah sini, dia yang awalnya dibagi, dia pindah ruas. Berarti sekarang sejajar sama 8 atau dikali sama 18 ini. Nah, maka hasilnya adalah 72. Jadi lambda ini bisa digunakan di semua percobaan. Semua percobaan ini lambdanya sama, guys. Nah, kita udah dapet nih lambdanya. Tapi jangan seneng dulu ya. Karena yang kita cari tadi apa? Mencari panjang kolom udara percobaan 3. Nah, ini belum nih. Baru kita masuk sekarang ke percobaan 3-nya ya. Kita masuk ke percobaan 3. Percobaan 3. Nah, rumusnya sama, pakai yang tadi ya, yaitu L. Jangan lupa kita tulisin 2, karena pada percobaan 3 ini baru terjadi 2 resonansi ya, atau resonansi kedua, meskipun dia namanya percobaan ketiga. Nah, kita tulis lagi 2N min 1/4 lambda. Nah, ini kan apa namanya L2 ini kan yang kita cari, ya kan? Berarti kan kita belum tahu. Kemudian 2N, ini resonansi keberapa? Resonansi kedua, berarti N-nya diganti dengan 2. Kemudian 1/4. Nah, nilai lambda dari perhitungan sebelumnya kita masukkan. Kita dapatnya 72 ya. Nah, kita masukkan 72. Oke, mari kita operasikan. Nah, seterusnya ini kan 3 nih, ya kan? Dikali 1/4 dikali 7/2. Nah, ini kan hmm, bisa di ini ya, kecilkan, lebih dibagi jadi 18. Nah, tinggal 18 kali 3. 18 kali 3 itu berapa? 54 cm. Oke, berarti panjang dari si apa namanya? L2 atau X ya, ini ya, kita cari X ini adalah 54 cm. Sebelah sini ya, 54 cm. Opsinya C. Oke, terus kita beralih ke ini pelajaran. Ini lebih ke biologi sih ya sebetulnya ya. Mata jendela dunia. Nah, kita baca dulu sebelumnya. Mata memiliki 3 lapisan utama. Bla 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 bla. Oke, jika iris dengan refleks pupil akan mengecil sebelum respon terhadap konsentrasi untuk mengecilkan ukuran pupil. Sedangkan retina. Oke. Oke. Nah, di sini kita ditunjukkan bahwa ada gambar struktur dari mata itu sendiri ya. Nah, di sini ada satu case-nya ya. Kita bisa langsung ke case-nya sini, yaitu petang hari Pak Nugroho sedang duduk santai di teras rumahnya yang sangat terang ya. Tiba-tiba dari arah depan datang seorang, siapa yang datang gitu lah. Warna bajunya seperti lampu bangjo merah hijau gitu ya. Canda dari Pak Nugroho itu sendiri. Nah, bagian mata mana yang berperan dalam proses itu? Nah, proses tersebut itu yang dimaksud apa gitu. Coba kita lihat batin dari Pak Nugroho ya. Warna bajunya seperti lampu bangjo. Oh, berarti apa namanya? Proses
tersebut itu adalah proses yang berhubungan dengan ini ya, merah hijau alias warna ya. Berarti kita harus mencari apa namanya bagian mata nih yang memiliki fungsi berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan warna ya. Sebetulnya sih ini udah lumayan langsung kelihatan ya, guys. Kayak misal nih nomor satu nih udah kelihatan banget ya kan ini apa gitu kan. Nomor satu ya kita tulis dulu. Nomor satu ini tuh kornea. Kornea. Nah, coba kita lihat. Nomor satu berfungsi mengubah energi cahaya menjadi energi elektrokimia atau aksi potensial untuk ditransmisi ke sistem saraf. Nah, ini kurang tepat ya, karena tuh aslinya itu fungsinya dari retina itu sendiri ya. Tapi yang kita tahu kan kornea itu bagian bening di depan mata yang berfungsi untuk lapisan pelindung ya. Secara umumnya kan yang kita tahu itu. Terus nomor dua. Nomor dua ini apa? Bagian apa? Nomor dua ini adalah bagian sklera ya. Sklera sendiri sebenarnya memiliki fungsi dia lapisan luar mata yang berwarna putih. Fungsinya untuk melindungi dan membentuk apa ya, memberikan bentuk gitu pada bola mata itu sendiri. Coba kita lihat nomor dua. Fungsinya apakah benar? Fungsi mengatur ukuran lubang cahaya sesuai dengan intensitas cahaya yang masuk. Wah, ini nomor dua ini salah ya, karena nomor yang mengatur ukuran cahaya itu apa namanya? Berhubungan sama pupil dan iris ya. Kalau yang opsi nomor dua ini berarti A udah salah, B salah. Nah, terus nomor tiga ini bagian apa gitu kan? Nomor tiga di sini ya, ini tuh bagian iris ya. Udah kelihatan banget ya, dia bukan yang berhubungan dengan warna gitu. Nah, terus yang berhubungan dengan warna itu apa? Yang berhubungan dengan warna itu adalah nomor empat. Nomor empat itu apa sih gitu? Nomor empat ini adalah dia itu retina ya guys. Retina. Retina. Nah, retina sendiri ini fungsinya benar ya. Ini sebetulnya tuh udah diungkapin nih di sini nih. Di paragraf sini ya. Ini retina dan juga foia memiliki densitas sel kerucut yang memerlukan cahaya. Gimana ya tadi ya? Ada lah di sini tuh. Oh, ini. Retina memiliki mengubah cahaya menjadi energi untuk oke. Intinya yang berhubungan sama warna itu sendiri ya, itu si retina karena dia merupakan reseptor cahaya ya. Nah, dia memerlukan cahaya untuk melihat warna. Oke, berarti opsi nomor D ya. Kemudian kita lanjut nomor selanjutnya, soal di bioskop ya. Bioskop. Oke, bioskop sendiri ini ada teks panjang ya dari sini kita pahamin, kita apa namanya? Kita garis bawahi yang penting-penting dulu seperti kayak istilahnya, kemudian rumus-rumusnya. Nah, sebenarnya kalau kakak sendiri kalau ngerjain soal itu lebih suka lihat pertanyaannya dulu ya. Kayak misal di sini tuh kan case-nya mulai di sini ya. Kakak baca dulu biasanya gitu. Terus baca ABC-nya baru lihat sebelah atas. Nah, coba kita analisis ya. Nomor ini, nomor 29. 29. Oke. Nomor 29 sendiri ini tuh berhubungan sama lensa ya. Bioskop. Oke. Nah, pertama di satu. Kira-kira apa sih yang kita dapat dari sini tuh? Kita dapat rumus-rumus ini ya. Yang pertama itu. Ya, yang pertama ini ada apa namanya lensa cembung ya. Rumus lensa lensa cembung tipis satu per F sama dengan satu per S ditambah satu per S aksen. Nah, F sendiri ini tuh jarak fokus lensa ya kan? Jarak fokus lensa. Terus si S ini, ya kan, si S yang nggak ada aksennya, ini adalah jaraknya, jarak benda ke lensa. Kemudian buat yang ada aksennya ini adalah jarak, jarak juga ya, bayangan ke
lensa. Oke, dapat ya di sini ya, ini satu rumus. Terus, apalagi kita dapat apa lagi nih? Oke, kita dapat persamaan perbesaran bayangan ya dari M sama dengan S. Aksen per S. Nah, sebetulnya eh oke, sampai sini dulu. Oke, terus apalagi nih yang kita ketahui? Nah, kita baru masuk ke case-nya ya. Andre membuat diaskop sederhana dengan menggunakan lensa cembung yang memiliki jarak fokus 15. Oke, jarak fokus 15. Berarti F-nya, ya kan? Fokus ini ya, F itu adalah 15 cm. Terus apalagi nih yang kita ketahui nih? Andre menemukan bayangan pada layar paling jelas meletakkan layar pada jarak 60 senti dari lensa. 6 jarak antara layar ke lensa. Layar ke lensa itu berarti apa gitu kan? Nah, berarti ini jarak terbaiknya ya. Andre menemukan bayangan pada layar yang paling jelas saat meletakkannya pada jarak 60 dari lensa. Berarti kan ini 60 cm ini itu adalah jarak bayangan ke lensa ya. Jarak bayangan ke lensa tadi itu apa? S aksen ya, bayangan ke lensa ya, ini ya. Nah, maka dari itu kita juga tahu S aksennya adalah 60 cm. Nah, nggak ada data lagi yang perlu yang perlu ditulis. Kita masuk ke D2. Yang ditanya apa sih terus gitu kan setelah semua ini gitu. Nah, kita lihat yang ditanya adalah jika Andre menginginkan bayangan diperbesar tetapi lebih kecil dari bayangan sebelumnya. Bayangan sebelumnya itu apa? Bayangan sebelumnya tuh ya yang ini ya, yang dengan titik fokus 15 ya kan, dan panjangnya ini 60 cm. Nah, sebetulnya tuh cara pengerjaan ini itu bisa dikerjakan satu-satu ya. Jadi kita kayak mencari ya ini ya A, B, C, D, E dan lain-lain. Tapi hari ini kakak mau nyampein cara cepatnya. Tapi kita tetap breakdown sih. Kenapa kok bisa kayak gitu? Oke, yang pertama, oke kita tulis dulu nih yang dicari apa nih? Kan berarti Andre menginginkan bayangan diperbesar tetapi lebih kecil dari bayangan sebelumnya. Berarti kalau misal kakak bilang nih, bayangan sebelumnya itu M1, ya kan? Nah, dan bayangan yang diinginkan Andre itu M2, ya kan? Nah, terus ini kan Andre ini kan menginginkan bayangan dia tetap diperbesar, tetapi lebih kecil dari bayangan sebelumnya. Berarti bisa dibilang M2 ini bakal lebih besar daripada M1. Maaf, M1 ini lebih besar daripada M2, ya kan? Karena kan dia nggak mau kalah ya. Intinya yang pertama itu harus harus lebih besar gitu. Nah, terus di sini ada juga keinginannya dari Andri adalah menginginkan bayangan diperbesar. Jadi di posisinya ini, posisi dari M2 ini kan kalau diperbesar ini kan berarti hasilnya ini harus lebih besar, M-nya ini lebih besar dari satu kan. Kalau misal M ini tadi kan rumus apa namanya? Rumus pembesaran bayangan ya. Kalau misalnya rumus pembesaran bayangannya ini tuh satu kan otomatis nggak ada pembesaran dong gitu kan. Satu kali dari yang asli kan nggak ada pembesaran kan. Ya minimal M2 ini harus lebih besar dari satu gitu. Nah terus gimana Kak caranya gitu biar kita tuh nggak usah ngitung gitu kan. Nggak usah ngitung-ngitung gitu. Nah sebetulnya dari sini itu kakak kasih tahu yang cara manualnya dulu. Manual. Oke. Cara manualnya dulu, kita cari M1. Kita cari M1. M1 tuh berarti yang kita cari M1 dulu. Oke, cari M1. Gimana sih cari M1 tuh? Ya kan? M1 tadi rumusnya apa? M1 tuh mana tadi kelewat? M1 itu adalah S aksen per S. Nah, sedangkan pada posisi awal kita cuma tahu F sama S aksen. Tapi kan S bisa dicari dong ya, pakai fokus ya. Ini ya rumus yang fokus ini, fokus lensa, jadi fokus lensa. Nah, kita cari dulu deh. Satu per F, ya kan? Sama dengan satu per S ditambah satu per S aksen. Nah, satu per F tadinya kan 15 nih. Kalau kalian bingung 15-nya dari mana, Kak? Gitu. Ya dari ini 15. Nih. Jarak fokus 15 cm gitu. Nah, 15 cm sama dengan satu per S ini yang kita cari ya. Satu per S aksinya tadi 60. Nah, terus kita operasikan aja. Kita jadiin S sama dengan lah intinya ya. Ininya mah gitu kan. Terus
Habis itu, set, ini bisa ya 60 ini. Terus, ada sih. Nah, terus bagian sini 60 ini jangan lupa nanti dikurangi 1/4. Nah, sip. S sama dengan 60/3 sama dengan 20 cm. Oke, dapat ya. Berarti apa namanya, S-nya 20 cm. Nah, sekarang kita cari apa? Cari M-nya. M1, ingat ya, M1 ya. Tadi dia rumusnya adalah S aksen per S. S aksennya berapa? Yang kita cari, yang kita cari. Yang kita tulis ini 60 ya. 60 per S normalnya ini setelah kita cari ya 20. Berarti adalah, ini dibagi ini adalah 3. Oke, 3 ya. 3. Nah, terus setelah itu, ya kan, udah ketemu nih 3. Nih, kita cari ini dulu ya. Maksudnya ini sebagai dasar kita untuk melihat opsi-opsi di bawah ini. Oke. Yang pertama, opsi pertama, kita bakal nge-review opsi pertama. A. Meletakkan layar lebih besar atau menjauhi ya, lebih dari 60 cm dari lensa. Berarti apa namanya? Meletakkan layar lebih apa ya? 60 cm lebih jauh. Berarti bisa kita bilang kalau dia tuh pengen S aksennya itu lebih dari 60 cm. Lebih dari 60 cm itu berarti ini ya, apa namanya? Lebih besar dari yang S aksen awal ini kan. Tadi kan 60 kan dia. Terus selain itu, ya, dia juga pengen, sebentar, kita reviewnya yang ini dulu. Nah, terus nih, dia kan S aksen lebih besar dari 60. Jadi nanti tuh X aksen dia tuh dia maunya kayak lebih dari eh 60 gitu loh, kayak jadi besar banget gitu dia. Dia tuh rencananya emang gitu. Terus ini menggeser slide tepat pada fokus lensa. Berarti dia mau menggeser S sama dengan fokus lensa. Tadi fokus lensanya berapa? 15 ya. Nah, oke, gini. Terus kita sekarang mau cari dia ya. Apakah benar ini tuh akan berpengaruh ke sini? Mari kita lihat dulu sebentar. Oh, oh iya iya iya. Ke sini dulu guys. Nah, sebelum kita pahami, yang B dulu kita tulis. Nah, kemudian yang B, meletakkan layar lebih kecil ya, berarti S1-nya dia maunya lebih kecil daripada 60 cm dengan si S-nya itu menggeser slide 15 cm mendekati lensa. Kalau mendekati lensa berarti kan S awal kita tadi berapa? S awal kita ini kan 20 ya yang kita cari. Nah, terus dia mau didekatkan sampai 15 cm. Berarti 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Nah, oke. Terus yang C. Yang C dia maunya S-nya itu lebih besar daripada 60 cm gitu. Dengan lensa menggeser 2 cm mendekati fokus. Oke, berarti kalau cuma 2 cm itu 20 min 2 ya. Jadi 18. Terus yang D nih. Yang D ini adalah S aksen, ya kan? Dia pengennya lebih kecil daripada 60. Oke, 60 cm. Ya, terus dia maunya menggeser. Oke, S-nya nih ya. Menggeser slide 5 cm menjauhi fokus lensa. Jadi kalau menjauhi fokus lensa berarti kan makin jauh tuh ya. Otomatis 20 ditambah 5 gitu, sama dengan 25. Nah, udah nih, kita udah sampai sini. Nah, biasanya ini kan langsung dicoba nih, coba satu-satu kita cari ini. Tapi coba kita pakai cara cepat ya. Kita pakai rumus yang ini. M sama dengan S aksen per S. Oke,
Teman-teman di sini lihat ya, kalau apa namanya? Bentar-bentar, aku tebelin dulu deh. Kayaknya ini kurang tebel deh. Kurang tebel. Warnanya juga oke. Oke, kita fokus ke sini lagi ya. Nah, ini tadi kan ada X aksen sama S. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Kita melihat bahwa mereka ini, ya kan, M, M ini, dia ini kan berbanding lurus ya sama S aksen. Ya, berbanding lurus dengan X aksen. Nah, kalau berbanding lurus bisa diartikan kalau misal nih ada perubahan di S aksennya naik, berarti si M itu juga ikut naik. Jadi kalau misal si S aksen ini dia eh, makin besar ya kan, maka pembesarannya juga makin besar gitu. Nah, terus hubungannya si M sama si S apa? Nah, si M sama si S ini dia berlawanan ya kan, karena kan ada di bawah nih. M-nya ini M, S-nya ada di bawah M gitulah ya istilahnya. Nah, ini namanya dia berbanding terbalik ya. Jadi kalau terbalik, misal nih S-nya ini makin naik, si M-nya tuh malah turun karena dia berbanding terbalik dengan itu gitu kan. Nah, ini kuncinya lah di sebelah sini guys, ya kan? Kuncinya dari sebelah sini. Nah, terus kita lihat dulu. Nah, pertama kita itu harus ini apa namanya? Yang S aksen dulu ya. Coba kita lihat dari sini. A, dia pengen S aksennya itu lebih besar daripada 60. Otomatis bisa aja 65, 6 berapa? 70 dan sekitarnya. Dia pengennya kayak gitu. Nah, padahal yang diperintahkan atau yang dipengenin si Andri itu adalah ini ya. Dia nggak mau kalau M1 tuh lebih besar daripada dia nggak mau kalau M2 itu lebih besar daripada M1. M1 tuh mana? M1 ini tadi ya. Jadi nggak mau nilainya tuh lebih besar daripada ini. Berarti yang S-nya ini semakin besar, ini salah. Bisa kita langsung coret tanpa kita hitung, guys. Jadi A ini salah, C ini salah ya. Karena kan dia maunya yang S aksinya lebih besar ya, lebih besar lebih besar. Nah, oke kita coret ya. Ini kamu salah, kamu salah. Terus tinggal dua nih. Nah, baru tinggal dua kayak gini. Sebetulnya kalau misal dia tanyanya itu ini ya, apa namanya? Yang paling kecil lah tanpa harus ada kayak dia harus diperbesar kayak gitu. Kita bisa langsung nentuin mana gitu kan. Jadi yang tapi karena dia itu kan pengennya itu ini ya, ini cukup tricky sih keinginannya. Dia pengen tetap memiliki nilai M yang lebih dari satu, tapi nggak mau lebih gede dari tiga gitu. Nah, kalau dari sini mulai kita hitung gitu kan. Nah, kita hitung dulu nih, berarti kan yang kita hitung adalah B ya. Nah, B ini tadi kita tentuin S aksennya dulu ya. Kita langsung aja F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Kenapa kita nentuin S aksennya dulu? Karena kan ini S aksennya masih range ya guys. Jadi kayak kurang dari 60 cm. Kurang dari itu berapa? Kurang dari banyak ya. Bisa aja 59, 58 di sekitarnya. Terus 1/F-nya tadi tetap 15. Kemudian 1/, S-nya ini ya. S-nya kita pakai yang sudah kita sesuaikan dengan opsinya. Yaitu 5. Nah 5 ditambah 1/S aksen. Nah, aku naik dulu. Nah, udah nih kan. Kita cari deh satu aksennya. Langsung aja ya, guys. Nah, dia 15, ya kan? Terus 1 min 3. Wah, ada sesuatu nih di sini. Jadi, S aksennya sama dengan 1 dikurangi 3 itu kan minus ya. Berarti 15/2. Nah, di sini nih ada sesuatu nih minus guys. Kalau S-nya minus ya kan, berarti kan nanti M-nya juga minus ya, karena kan tadi ya rumusnya M sendiri itu adalah ini per S. Nah, terus kita juga bisa sebenarnya kalau dari sifatnya sendiri ya, kalau misal dia minus ini kan bakal bilang apa namanya bayangannya bakal maya ya kan. Tapi kalau secara rumus kita ini tadi ya, udah kelihatan nih. Wah, dia minus. S-nya turun, S aksen loh ya ini. Sedangkan hubungan sama M ini, S aksen ini, eh, apa
apa namanya, dia searah ya. Jadi kalau S-nya naik, ya M-nya naik. Tapi kalau dia turun, turun. Nah, lihat nih, dia turun kan. Turunnya drastis banget nih, gitu. Nah, sebenarnya ini bisa sih langsung kita coret. B itu salah, ya kan? Kenapa? Satu ya, nilainya maya gitu. Jadi nanti M-nya itu nilainya minus. Coba deh kita hitung kan. Ini aja udah minus kan. Terus dibagi sama 5. Jadi kayak min min 15/2 dibagi 5. Harusnya minus gitu. Nggak sesuai sama syarat kita yang pertama tadi, yaitu M2 itu harus tetap lebih dari 1. Nah, ya kan? Nah, ini udah bisa kita coret nih. Tapi kita buktiin dulu nih yang D. Yang D, yang D, yang D. Kita buktiin dulu nih yang D. Yang D dia pengennya tadi kurang ya sama ya. Nah, kita langsung aja sih cari si 1/F sama dengan 1/S aksen sampai 1/S. Nah, 1/S-nya ini 15 sama dengan 1/S aksennya dicari tambah 1/S-nya tadi 25 ya. 25, 25. Oke. Oke, 1/S aksen. Nah, oke. 75 berarti 5 min 3. Jadi S aksen sama dengan nilainya adalah berapa namanya? 75 dibagi 2. Hasilnya 37,5. Oke, ini masih positif ya S aksennya, berarti masih masih inilah masih ada harapan bahwa M-nya bakal naik gitu kan. Memiliki perbesaran, memiliki perbesaran. Nah, terus kita hitung lagi nih. M-nya M sama dengan, ya kan? Kan rumusnya S aksen sama S. Nah, terus 37,5 dibagi, tadi S-nya 25 sama dengan 1, seharusnya 1,067 atau kita buletin jadi 1,5 lah ya. 1,5. Nah, ini nih jawabannya ya. D ya. Kenapa kok D? Karena dia memenuhi syarat gitu kan. Nah, nilai M-nya ini 1,067. Nilai M2-nya ini ya kan lebih dari 1. Ya, of course ya, 1,5 lebih 0,5. Dan dia memiliki perbesaran. Dia diperbesar bayangannya, tapi nggak sebesar dari ini M1-nya tadi ya. M1-nya kita dapatnya 3 ini ya. 3 ini nggak sebesar dia gitu. Berarti sesuai sama keinginan si Andre ini ya, yang M1 tuh nggak, M1 harus lebih besar daripada M2 dan M2 itu harus lebih dari 1. Ya, oke. Oke, sampai di sini paham ya kan? Nah, sebetulnya ini juga bisa kalian kayak langsung kalau udah paham ininya ya, itu pasti langsung bisa dapet apa namanya? Nggak usah dihitung gitu loh, kayak udah yakin ini gitu. Kalau udah paham sama ini. Nah, sebenarnya tuh sebenarnya ada trik-trik lagi sih, kayak misal ini ya, menggeser, misal yang A nih, ya kan, menggeser slide tepat pada fokus lensa, ini kan. Jadi S-nya ini tuh sama dengan F ya, sama dengan fokusnya. Nah, biasanya kalau misal dia itu apa namanya, S-nya itu sama dengan F, itu bakal menghasilkan bayangan yang tak hingga atau maya gitu loh. Jadi udah dipastikan gitu salah. Ini kalau kalian ketemu, misal nih diinginkannya itu bayangan yang nyata ya, bayangan yang nyata gitu, di bayangan yang maya maksudnya kok nyata. Bayangan yang maya kayak gitu, nah ini mungkin bisa. Karena kan, ini kan, dia nanti kayak S aksinya tuh hasilnya 0 gitu. Jadi kalau ketemu nih, menggeser slide tepat pada fokus lensa atau S aksen maaf S sama dengan F gitu kan. Nah, itu kita nanti hasilnya maya. Ini gitu deh. Mm, 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 mm. Terus kalau misal nih ditanya nih, misal ditanyanya gini, kita berubah nih tanyanya. Andre menginginkan bayangan yang diperbesar dari bayangan sebelumnya. Itu lebih dari itu ya. Diperbesar dari bayangan sebelumnya. Nah, bayangan sebelumnya kan tadi 3 nih. Ya kan? Dia pengen lebih gede. Caranya gimana gitu? Tanpa kalian ngitung ya, kalian bisa langsung bilang, oh, M-nya mau gede, berarti si S aksennya harus dinaikin, tapi si apa namanya?
si S-nya ini harus kita turunin kayak gitu. Jadi si S aksennya ini meletakkan layarnya harus benar ya, lebih besar daripada 60. Sedangkan ini menggesernya harus menggeser slide-nya, dia harus diturunin. Jadi kayak yang mendekati fokus lensanya kayak gitu. Lama-lama lama-lama bakal bakal lebih apa ya? Dapet lah kalau kalian paham paham konsepnya ini ya, tanpa lebih cepet gitu loh ngerjainnya. Oke, next lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke si pembesar bayangan. Nah, ya kita baca lah ya, baca sekilas. Kita baca dulu nih soalnya. Pernyataan yang benar. Oke, berarti kita cari yang benar. Jangan dari diskusi ya. Dari diskusi atau pengamatan yang dilakukan Ani. Nah, otomatis kalau ada kayak gini ya kita harus membuktikan satu-satu sih semua ini mana yang benar ya kan. Nah, oke. Langsung saja ya kita kerjakan. Nomor berapa nih? 30 ya? Nomor 30. Nah, nomor 30 ini, misal nih, kita udah baca semuanya. Nah, kita langsung, kakak langsung ke case-nya ya. Ani mengamati preparat jaringan akar tumbuhan menggunakan mikroskop dengan pembesaran lensa. Ini ada pembesaran pembesaran lensa objektif 5 kali. Pembesaran lensa objektif itu kalau di sini ya sesuai dengan teksnya ini dia nyebutnya MOB nih, MOB nih. Ya kan? Dia nyebutnya MOB. Nah, kalau kayak gini kalian bisa baca sambil kalian breakdown di satunya apa nih? Oh, dia tahu MOB. MOB sama dengan berapa itu? 5 kali, kan? Terus lensa okuler 10 kali. Di sini namanya MOK. Tulis saja MOK sama dengan 10 kali. Jarak baca mata Ani ya. Jarak baca mata Ani ini SN-nya SN-nya sama dengan 25 cm. Kalau bisa, satuan juga ditulis ya, biar kita lebih hati-hati. Terus, mana nih? Ani melakukan pengamatan dengan mata. Nah, ini mata tidak berakomodasi ya. Berarti bayangan lensa okuler itu berada di titik yang jauh gitu ya. Atau bisa dibilang di sini nanti ya. Si SE-nya, bukan, SOK ya. SOK-nya itu bakal sama dengan tak hingga istilahnya kayak gitu. Jadi nanti intinya kalau misal kita cari pembesaran ini kayak M akhir yang di sebelah sini MOK-nya harus dicari dulu lah istilahnya kayak gitu. Kalau misal ada kata-kata apa namanya pengamatan dengan mata tidak berakomodasi, gampangnya gitu. Oke, terus ada lagi nggak yang kita bisa tulis di sini? Oh iya, ini ada nih. Nih ya, jika fokus lensa objektif. Oke, fokus fokus lensa objektif berarti FOB-nya adalah 5 meter milimeter. Terus lensa okulernya, fokus lensa okuler FOK-nya adalah berapa nih? 2,5 cm. Oke, dari sini sebelum kita masuk ke perhitungan, kita lihat dulu nih. Kira-kira satuannya udah sama nggak? Oke, pembesaran kan ini ya, nggak ada satuannya. Atau cuma bisa kali aja gitu kan. Terus dari SNFB nih, ada yang beda. Oke, ada nih 5. 5 tuh mm gitu kan. Sedangkan lainnya namanya cm. Kita ubah dulu nih. Di milimeter nih jadi cm gitu. Milimeter ke cm itu gimana? Kalian masih ingat nggak sih yang kayak kucing hitam? Nah, terserah kalian hafalannya apa ya. Kalau aku kucing kucing hitam dalam mobil Desi centil mondar mandir. Nah, mondar mandir ini kan mm nih milimeter. Dia mau ke centil, kan centil atasnya naik 1 berarti dia dibagi sama 10 berarti 0,5 cm. Nah, oke. Ya, 0,5 cm. Nah, terus ada lagi nggak yang kita ketahui? Nggak ada ya. Nah, kita langsung ke di duanya. Di duanya apa? Ya, cari yang benar. Cari yang benar dari diskusi. Ini mau nggak mau kita harus nge-breakdown semuanya. 3. Oke, kita langsung ke 3 ya. Kita langsung ke D3. Yaitu dijawab. Kita langsung jawab. Nah, pertama kita lihat dulu nih. Pengamatan dia itu soal apa gitu kan.
Yang pertama kita lihat pengamatan dia itu soal posisi preparat, ya kan? Nah ini meletakkan preparat, ada yang 5 mm, ada yang meletakkan preparat. Nah boleh nih, kita buktiin dulu nih siapa yang benar. Berarti kita meletakkan preparat, preparat. Oh, jujur. Oke. Nah, terus caranya gimana gitu kan? Nah, ini sebenarnya tuh caranya sama seperti si apa namanya sebelumnya ya. Jadi pakai yang satu S sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, kayak gini. Nah, terus kita pakai nih data-datanya sini. Terserah kalian mau pakai 5 dulu atau 6 dulu gitu kan. Kalau 5 ya boleh dimasukin. Kalau 6 juga boleh dimasukin. Nah, terus kita lihat dulu nih. Satu F. F-nya tadi berapa? F-nya nih ya, F nih. Nah, di yang meletakkan preparat ini kita fokusnya di lensa objektif ya guys. Karena kenapa kok objektif ya? Karena yang okuler nih sama gitu ya. Sama-sama 2,5 gitu. Jadi nggak ada pembeda dari mereka. Jadi kita fokusnya ke objektif aja. Jadi kita pakainya di sini adalah FOB ya. Ya kan? FOB kita pakai. Nah, FOB-nya di sini adalah 0,5 ya kan? Kita masukin 0,5 sama dengan 1/S-nya ini juga pakai SOB ya. Apa namanya? Dia pakai SOB SOP ya. Jadinya SOB. SOB-nya di sini adalah ini ya. Si 55 ini maksudnya. Kita ikut. Nah, dia kan masih mm nih, 5 mm. Jadi kalau kita ubah jadi sentimeter jadinya 0,5 juga. Wih, sama nih. Nah, kalau sama kayak gini tuh udah bisa langsung dilihat, guys. Berarti S-nya tuh sama S aksennya tuh sama dengan 0. Nah, kalau S aksennya sama dengan 0 kayak gini, pasti tuh bayangannya bakal tak hingga. Terus endingnya maya deh jadinya. Nah, ini juga hal ini tuh sama kayak yang terjadi di tadi opsi kita yang pertama nih. Mana ya? Yang ini nih, yang soal sebelumnya nih, yang ini nih. Menggeser slide tepat pada fokus lensa. Nah, ini kan sama ya, dia si F-nya sama dengan S. Nah, ini juga sama nih, ya kan? Dia F-nya sama-sama 0,5, ya kan? Terus S-nya juga 0,5. Di sini FOB lah pada objektif gitu. Tapi sama 0,05, 0,5 endingnya SAK-nya 0 gitu. Ini sifatnya emang udah berlaku gitu sih. Jadi kalau udah kayak kelihatan, oh apa namanya, F, apa sih namanya, titik fokusnya ya, itu 0,5 apa sama sama kayak jarak antara S-nya, ya udah deh, benda sama ininya, ya udah deh. Berarti bayangannya bakal kayak gini. Udah tahu ya. Nah ini kan 0 ya. Nah otomatis kan apa namanya nggak bisa digunain dong ya kalau kayak gitu. Nah, maka dari itu coba kita pakai yang kedua nih. Kita langsung aja ya 0,5 ya. Sama, nah ini pakai yang 6. Ini nggak apa ya istilahnya tuh apa sih nggak make sense gitu loh. 0 ya nggak bisa diamati juga ya nanti Maya mau dilihat apanya. Terus 0,5. Oh ya ini kan 6 ya 6 mm berarti 0,6. Ini aku langsung ya 1 S. Nah, itu terus berarti satu per X aksennya nih ya 1,0,5 dikurangi 1/0,6. Nah, berarti S-nya sudah kelihatan nih S-nya bakal hasilnya adalah 3. Aku langsung ya. Nah, hasilnya 3. Nah, bayangan berarti nih ya, jarak antar bayangan dengan lensa itu 3 cm. Nah, ini berarti lebih make sense ya daripada jaraknya itu 0 ya. Nanti bayangannya maya maksudnya. Nah, terus ini 3 cm kan dia nanti bisa real. Nah, berarti yang benar adalah nomor
2. Oke, di sini 2. Ini salah ya, berarti A sama B langsung coret karena dia nggak ada unsur 2. Nah, sekarang 3 sama 4. 3 sama 4. Kita masih ada pembuktian satu lagi, guys. Tapi ini lebih gampang ya. Kita lihat 3 sama 4. Dia objeknya, bukan, maksudnya pembahasan soal apa? Pembesaran ya. Berarti kita cari M. Kita cari M. Kita cari M. Ya kan? Kita cari M-nya. M. Nah, kita lihat nih di SPD kayak gini tuh pasti kayak ada apa namanya, clue-cluenya gitu loh guys, dari sininya. Nah ini kita pakai ini nih, M akhir ya, M akhir nyebutnya, M akhir sama dengan MOB, M dari ini ya objektif dikali MOK. Nah di sini bisa kita langsung cari ini MOB-nya kan tadi berapa? MOB-nya tadi 5. Tapi bentar, MOK-nya nggak bisa kita masukin langsung. Nah, coba kita gerak ke sini. Nah, ini ya. Ini nih. Tadi kita udah tulis nih, MOB, MOK. Dari mana sih MOB, MOK? Nih, dari sini. Dari paragraf sini. Ini gunanya nulis diketahui ya, biar kalian bingung dulu. Nah, tapi kan tadi di MOK ada notnya ya, kalau ini ya, matanya itu tidak berkoordinasi gitu kan. Pengamatan dengan mata tidak berkoordinasi. Nah, maka dari itu MOK-nya atau ME-nya kita cari, MOK-nya kita cari dulu. Nah, cara nyarinya gimana gitu kan. Aku langsung gini aja ya. Nih. Nah, ini caranya ya sama sih sebetulnya. Nah, sini ada nih MOK. Nah, ini rumusnya nih. Sudah disediakan semua guys rumusnya tuh. Jadi enak. Ya. Terus oke. Terus ini itu adalah SN per FOK. Nah, SN-nya berapa gitu kan? SN itu ini tadi. Ini SN, ya kan? SN. Terus mana sih? Mana kita nulis SN gak sih? Nulis dong. Nih, diketahui nih SN. Gitu. Nah, terus SN-nya 25. 25. Dengan FOK-nya adalah 2,5 juga. Dari mana? Kok tahu ini nih? Dari sini. Lensa okuler 2,5. Nah, ini ya. Atau kalau dari D1-nya, inilah dari sini, ini, dari sini. Nah, oke, 2,5. Mana tadi hilang? Nah, terus 2,5. Oke deh. Nah, sampai sini berapa nih? Kalau kalian bingung kayak gini, tinggal ini aja. Kalian kasih nol di sini. Biar biar komanya hilang. Kalau ada, aku nggak suka koma sih. Jadi aku sering hilangin koma. Karena gimana? Ya aku kasih nol. Biar komanya hilang. Tapi atasnya juga dikasih. Kalau bawahnya dikasih, atasnya dikasih. Jadi kalau ini kan kalau tak kasih nol atau tak kali 10 ya. Ini biar hilang kan tinggal satu satu gini, satu apa? Komanya maju ke depan gitu lah, satu kali lah. Maju ke belakang maksudnya, maju ke belakang. Mundur ke belakang. Mundur ke belakang satu berarti tak kalinya sama 10 gitu. Kalau apa? Biar hilang harus mundur 2 kali berarti dikalinya 100. 25. Berarti kan 25 nih. Nah, ini kan juga harus karena ini tadi dikali 10 ya kan biar ini hilang, ini juga dikali 10 deh. Nah, 25 dibagi 25 satu. Satu masih ada nol nih, 10. Oke, 10. Berarti M OK-nya udah ketemu ya, 10 ya dari tadi. Dari ini maksudnya. Jadi ini 10. Otomatis pembesaran totalnya berapa? 5 kali 10. 10 kali. Oke, 10 kali itu siapa di sini? Kok 10 kali sih? 50 kali. 50 kali siapa di sini? Nih ya. Si dia, si dia. Oh, si dia. Berarti jawabannya adalah D.